sorry ass DJ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama FR Channel. Dan di sini gue ditemani dengan remaja masjid ya, bernama Aspril Dwi Prasetyo. Dan dia juga punya channel YouTube sih. Jangan lupa di subscribe ya. Gue kasih linknya di sini nih. Oke, di sini gue mau bertanya, ya nanya-nanya tentang soal COVID-19 yang sedang melanda dunia ini ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya COVID tuh ya. Ya kita tanya-tanya aja ya sama si Aspril ini. Bagaimana pendapat lu nih bro tentang COVID-19 di Indonesia saat ini? Ya menurut saya ini ya, COVID-19 atau yang kita kenal dengan wabah corona ini yang sedang mendunia, yang sedang trending nih. Wabah yang sedang trending yang bikin kita semua menjadi wow gitu ibaratnya, wow, kagetnya, meriah. Jadi serentak kita tuh, jadi dari COVID-19 ini kita bisa belajar yang tadinya kita terpisah, kita terbelai, kita bercerai, itu kita bisa menjadi satu untuk bagaimana kita mengatasi atau memberhentikan, yang ibaratnya tidak bisa memberhentikan tetapi bisa mengawasi terjadinya ini corona ini. Kan corona ini kan banyak ya terjadi dampak-dampaknya, kayak seperti lockdown gitu kan. Di lockdown itu sebenarnya dia itu berfungsi nggak sih atau efektif nggak sih? Ya menurut saya kalau misalkan lockdown itu kita bisa tinjau dari daerah itu. Jika daerah itu sudah tersebar wabah itu sudah menyebar di daerah itu, ya jika tidak ada jalan lain kita bisa gunakan lockdown. Kita ikuti saja apa yang sudah pemerintah anjurkan. Karena kenapa? Karena ketika pemerintah dan para majelis ulama sudah berfatwa, itu mereka sudah mengambil keputusan dari orang-orang besar yang ada di belakangnya. Jadi itu sudah keputusan ijtima bersama, keputusan bersama. Jadi apa yang difatwakan oleh pemerintah itu juga untuk kebaikan kita. Karena apa? Karena fungsinya itu untuk global secara luas, bukan untuk segelintir umat saja, untuk seluruhnya, agar kita semua selamat, agar kita semua bisa terhindar, mengatasi tidak tersebarnya dan bisa memutus rantai COVID-19 ini. Betul. Tapi kan banyak tuh ya, segelintiran orang-orang di luar sana tuh ya yang masih bandel istilahnya ya, yang nggak ngerti tentang penyakit yang lagi merajalela sekarang karena banyak yang nongkrong atau apa itu kan. Itu bagaimana tuh pendapatnya tuh yang orang-orang kayak gitu tuh? Ya menurut saya untuk seperti itu ya bisa kembali lagi ke diri masing-masing, ke diri kita masing-masing. Jadi jika mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu sesuai atau tidak, itu Allah akan membalasnya. Jadi contohnya gini ibaratnya, apa yang mereka tanam itu yang mereka tuai. Jadi karena apa? Contoh misalkan gini, ketika ada lockdown, itu tuh jadi untuk menghindari wabah ini. Jadi untuk agar bisa memutus rantai COVID-19 ini. Tapi jika kita misalkan contoh ada orang yang segelintir umat yang ngeyel atau apa, ya itu terserah mereka. Tapi resikonya mereka harus siap menerima apa yang mereka pertanggungjawabkan. Jadi mereka harus siap dengan menerima keputusan apa yang mereka jalankan. Jadi seperti itu. Jadi untuk masalah ngeyel ya kembali ke diri mereka masing-masing. Jika mereka siap untuk menerima apa yang mereka tuai, ya silahkan saja. Tapi untuk saran saya, apa salahnya kita untuk mengikuti pemerintah? Karena apa? Karena itu untuk kebaikan kita bersama. Iya betul. Jadi kita itu sebenarnya itu udah diatur kan ya sama pemerintah kan. Harus hidup begini kan. Jadi kita tinggal menjalankan saja kan. Tapi kan banyak tuh ya orang-orang banyak, pokoknya masih bandel di luar sana tuh, nggak ngerti itu
kayak kedot tuh istilahnya. Kedot ya. Iya, kedot tuh benar, kedot. Kedot tuh bahasa apa ya? Kedot. Ya pokoknya begitulah, kedot lah. Susah diatur gitu istilahnya. Terus ada lagi kan ya. Kan banyak tuh kan sekarang kan kayak di pabrik gitu ya. Pokoknya karena yang kayak pekerja-pekerja itu ya, kayak buruh kan. Iya, betul. Itu pasti dia itu tidak menggunakan sistem lockdown kan, karena takut para karyawannya tidak mendapatkan ini kan, Akan mengganggu perekonomian seperti betul, itu. itu sekali. Tapi banyak sih pabrik-pabrik sekarang itu kayak yang tidak di lockdown, tapi dia menggunakan mengikuti aturan pemerintah ya kan. Ya, betul. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya yang sedang bekerja gitu supaya tidak terjangkit virus tersebut. Bagaimana itu? Oh, jadi masih masalah lockdown ini ya? Nah, iya. Nah, jadi ketika lockdown itu juga bisa diperhatikan dari daerah tersebut. Jika daerah tersebut masih bisa beroperasi, dalam arti belum ada wabah yang tersebar di daerah itu, kita masih bisa berwanti-wanti, masih bisa hati-hati, ya tidak masalah, tidak usah digunakan sistem lockdown. Karena apa? Karena kebutuhan dari manusia itu berbeda-beda, perekonomian pun berbeda-beda, apa yang kita rasakan juga berbeda-beda. Karena apa? Karena kita tidak hidup dengan sama, kita adalah makhluk sosial, pasti berbeda-beda dan saling membutuhkan. Dan contohnya, jika ada pabrik yang belum menggunakan sistem lockdown, itu juga tidak masalah. Karena apa? Karena di dalam pabrik itu banyak karyawan yang sangat membutuhkan uang. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya dengan pabrik itu melakukan himbauan dari pemerintah tadi, dengan melakukan sistem-sistem pencegahan seperti ketika masuk dia harus disemprot atau masker, gitu ya? dengan desinfektan. Nah, Desinfektan itu agar mencegah virus itu menempel pada tubuhnya itu. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan antiseptik ataupun hand sanitizer itu. Yeah. Nah, itu juga ampuh, tapi lebih baik digunakan untuk sebagai itu saja, sebagai ya utama tuh digunakan cuci tangan dengan sabun ya. Maksudnya cuci sabun tuh cuci tangan dengan sabun. Nah, itu, dan usahakan dengan menggunakan masker. Karena apa? Karena masker itu fungsinya tuh adalah supaya kita tidak terhindar, kita bisa terhindar ataupun kita bisa menghindari polusi. Pertama polusi, yang kedua juga kita bisa menghindari jika memang ada orang yang terindikasi virus COVID-19 itu. Nah, kita bisa menggunakan masker untuk pencegahan. Jadi tidak bisa mencegah, tapi kita berusaha, kita ikhtiar. Karena apa? Karena hidup itu perlu usaha. Sebelum kita tawakal, kita harus selalu berusaha. Karena apa? Karena setiap usaha itu kita akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kita usahakan. Jadi intinya gini, ketika dalam penyakit ini kita diuji seperti penyakit ini, kita usaha apa yang kita lakukan untuk bisa terhindar dari penyakit ini. Pasrah itu adalah jalan terakhir setelah kita berusaha. Jadi kita harus berusaha terdahulu. Itu pun yang sudah Nabi ajarkan. Jadi bahkan ketika dulu saya bercerita tentang Islam tidak apa ya, tentang sirah Nabawi. Boleh. Ya. Mari Jadi dulu ya. Kita lanjut lagi.